Yusuf Hasyim itu ke kantor, pakai kaos ke kantor saya. Loh, terus terus gini, saya sebelum jadi kolonel, ini yang cerita nih. Saya tuh dimimpiin datang ke Mbah Wahid Hasyim, ya. Ketika mau pulang itu Mbah Wahid ngomong gini, "Sik, ojo muli sik, Le. Tunggu Mbah Soleh darat." Sopo Mbah Soleh darat? Ben disuwuk sekalian. Begitu datang Mbah Soleh darat, langsung didoain, dicekel ubun-ubunan saya itu. Ya udah mimpi tahun 2017. Lah bangun saya lu nggak kenal. Ya, saya nggak kenal. Terus saya bilang gini, apa tuh? Seminggu kemudian ada ST saya jadi kolonel gitu. Saya kan nggak tahu Mbak Soledara itu siapa. Ternyata begitu saya buka Google, itu gurunya Yai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Dan gurunya Ibu kita Kartini ya. Beliau beliau itu asli udah almarhum itu loh makamnya di Bergota Semarang. Udah almarhum. Iya udah almarhum dua-duanya. Sini habis ini. Enggak, itu kok habis. Iya, lagi dicas. Wah, iya ini lewat komputer. Nah, terus sudah gitu. Apa tuh? Saya datangin, saya jarahin nyata sama Gus Irfan itu. Iya, terus Gus Irfan itu cucunya Yai Hasyim itu. Oh, Bu Asep, Pak Asep yang sabar ya. Zaman 2017. Bentar lagi bintangnya mau turun. Aku mikir, udah mau bujuku boro-boro bintang, kolonel aja belum. Tapi karena yang tapi kan yang ngomong kiai, oh meneng aja, oh kiai, lah gitu. Turun lagi, kono pindah. Lah udah gitu, eh, apa tuh? Udah aja tak datangin Mbak Soleh Darat dan lain sebagainya. Ya udah alhamdulillah. Makam Borgota, makam penguburan umum Borgota di kota Semarang itu. Iya di Semarang di kota itu. Kalau ibu kita Kartini itu di Rembang. Kalau Mbah Soleh di Semarang. Kalau Mbah Soleh asli Jepara, tapi ketika meninggal di Semarang, dimakamkanlah di pekuburan umum Semarang. Itu ada kuburan Cina, Kristen dan lain sebagainya. Khusus Islam ada.
hanya orang-orang tertentu lah yang tahu. Sampai begitu nyampe Semarang, cari makam Borgota. Makam Mbah Kiai Soleh Darat Borgota. Tahu di Google itu. Iya. Iya. Hmm, iya. Allah. Iya, ketemu. Langsung dikubur. Lihat. Lihat. Mbah Wahid Hasyim itu lihat Menteri Agama pertama bapaknya Gus Dur. Oh saya ini remahan Renginang rumput kok bisa ditemukan dengan mantan Menteri Agama gitu. Padahal saya enggak tahu. Oh bolak-balik. Wong kalau saya jarang ke Mbah Wahid ke keluarga Jombang itu dianggap keluarga. Jadi kalau kalau saya ke sana, para kiai-kiai yang lain itu ziarah di luar pagar. Saya itu masuk di depan nisan kuburan. Pas saya masuk, boleh, tak antar kemana, ayo. Saya itu gini mas, mohon maaf ya. Kalau saya ziarah itu bukan melakukan tindakan musyrik. Saya hanya minjem tempat. Satu. Kedua, saya minta ilmunya Allah yang diturunkan kepada almarhum. Pertanyaannya gini, seorang Mbah Ampel diziarahi beribu-ribu orang, bukan keturunannya, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, diziarahi sekian ribu orang, atau Sunan Kudus, atau Sunan Muria. Orang itu ngasih Al-Fatihah, ngasih doa, ngasih Yasin, padahal bukan turunannya. Terus pertanyaannya, Allah itu sebetulnya ngasih ilmu apa sama almarhum itu? Yang saya minta di depan makamnya alim ulama ini, ya Allah, Engkau berikan ilmu kesolehan, keimanan, ketakwaan kepada almarhum walimu di muka bumi. Semoga Engkau berikan kepada hamba dan nasab hamba. Itu aja. Yang saya minta itu oh ilmunya Allah. Iya, kalau doa ya doa standar lah. Tetapi selain doa ngondain almarhum standar, saya meminta kepada Allah di depan makamnya ulama ini, sunan ini, wali ini, saya meminta ilmunya Allah yang diberikan kepada beliau-beliau ini. Dan saya kalau mimpin tawasul, pengajian orang aneh. Kadang-kadang tawasul aja 1 jam. Yang saya kirim tawasulin, ngapunten, cara saya Mas Dani. Yang saya tawasulin itu mulai dari Jawa Barat, ujung Banten sampai ujung Madura. Nah, artinya kan begini. Contoh di Garut.
Itu kan nasab saya sampai ke sana ke Sunan Rahmat Suci. Sunan Rahmat Suci. Masa sih? Oh, kameranya nggak tetap ya. Jadi yang saya minta itu kepada kepada leluhur itu, kepada Allah itu. Yang saya minta itu ilmunya Allah, bukan bukan minta apa-apa dari orang yang mati. Orang mati. Iya, iya kan istilahnya gini, beliau semasa hidupnya selalu menekankan kebaikan, kemaslahatan untuk umat. Itu kan ilmu. Dan itu kan ilmunya Allah. Lah kalau ilmunya Allah, ya Allah aku meminta ilmumu yang diturunkan kepada alim ulama ini kepada saya dan keturunan saya. Oh, doanya itu ya jangan hanya untuk kita, keturunan kita, nasab kita. Iya. Jadi nasab kita pun kita harus ingat. Semoga kita menurunkan nasab-nasab insanul kamil gitu. Itu aja. Pekalongan aja mas. Mas, Pekalongan keluar ya ke kiri ke arah kota. Jenengan langsung apa tuh Google langsung markas Solawat Kansus. Ya, markas Solawat Kansus Habib Lutfi. Udah di situ masuk aja. Oh, ya enggak apa-apa. Saya masuk situ pakai premanan. Saya bilangin, saya Pak Asep dari AL pingin ketemu Abah Habib, pingin silaturahmi. Ya nunggulah sekitar 2 jam itu. Orang ngantri berhari-hari, aku 2 jam nunggu masuk. Itu Asep suruh ke sini, suruh masuk katanya. Itu ada tamu saya suruh masuk ke sini. Masuk saling. Adem tenang. Hmm. Iya. Hmm. Iya. Hmm. Ibu masih ada kan? Oh, tiap Jumat pulang. 2 minggu sekali. Oh ya. Oh,
Sama sama aja Mas, sawah dewe rumput Mas. Sama aja main silaturahmi Habib sana. Oh, saya tuh ke sana yo gambling. Tapi saya jauh-jauh hari tak solawatin, tak patihain Abah Habib. Jadi jadi sebelum saya ketemu Abah Habib, dari mulai Surabaya tak tawasulin. Tawasulnya Al-Fatihah. Khususon ilaruh nur jasad kolbi sirdat wasifat Abah Habib Lutfi Al-Fatihah. Itu toh niat niat ingsun mau ketemu Abah Habib Lutfi. Udah, iya, iya ketemu lah. Iya, iya, nih belum waktunya ya itu. Tapi ya Mas Dadi kan sering pulang ke Pati tuh ya, ke Kudus atau Pati. Loh, ki- ini jenengan kan keluarnya keluar tol Pekalongan dulu. Dari tol nggak jauh, Sholawat Kansus. Rumahnya itu tidak jauh. Sampai selesai di situ, balik lagi ke tol masuk. Sampai bawa anak-anak suruh subuh sekalian dikasih Fatihah itu. Bah ini putra putri saya tiga nyun alpa jangan malu nyun al-fatihahnya buat putra putri saya itu tok wis. Iya, aku jadi suwun al-fatihahnya wis. Abah nyun suwuan yang disuwu saya al-fatihah aja. Udah dikasih al-fatihah aku dijasa. Nih pikiranmu ini. Tak, iya tak dikasih dikiran sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu tok. Iya, jangan lupa bapak sama ibu dulu. Kalau bapak udah nggak ada, bapak masih ada tak? Ya itu aja. Hmm, iya lah. Enggak lah, enggak lah, enggak mati. Hidup mereka semua itu. Jadi ya saya selama ini melakukan itu. Kalau orang mau ngomong apa, asal dokter ini jarah atau kelakuannya, memang leluhur saya. Contoh ke Garut. Saya mencari leluhurnya bapak, ketemu ujung-ujungnya ya ke, mohon maaf bukan sombong, naudzubillah. Ujung-ujungnya ke yang Prabu Kian Santang. Karena nasab itu saya dikasih sama saudara-saudara, sama para kiai di Garut. Ini loh nasabmu ke sana ke atas di Gunung Godok. Dikasih tahu sama saudara-saudara saya ulama-ulama Cirebon. Jadi ayah saya itu kan keturunan dari Garut. Nah, bapak ibunya orang Tasik. Dikasih tahu kakek kamu ini terus ke sini ke atas. Nah, ini jalurnya. Sampailah ke Apunten.
Dipanggilannya Sunan Rohmat Suci atau nama pajajarannya yang Prabu Kian Santang itu. Ya kelihatannya udah di situ, ya udah saya kalau udah nemu ya sudah saya cukup tahu aja gitu. Saya cukup tahu aja. Akhirnya ya terus ketemu, ya sudah akhirnya saya memanjangkan silaturahmi dengan saudara-saudara. Sudah gitu dikasih tahu dari Garut bahwa keturunannya nenek-nenek kita ada yang hijrah ke Mojokerto, Jawa Timur. Tak cari, Mas. Ketemu. Ketemu namanya Kiai Haji Hasan Sanusi di Catak Gaya Mojowarno Jombang. Kiai Haji Hasan Sanusi ini dinikahkan dengan putranya Kiai Haji Sihabuddin. Kiai Sihabuddin itu putranya Tumenggung Wirosobo atau Raden Pangeran Alip. Nah, yang makamnya sekarang ada di Syed Jumadil Kubro itu di Mojo Agung. Syed Sulaiman. Udah gitu ketemu sekarang yang ada Yai Kotibul Umam yang mendirikan pondok pesantren, MI dan lain sebagainya. Nah, udah ketemu ya sudah, yang terjadi silaturahmi, jangan silaturahmi. Itu aja. Ya orang mikir apa itu dokter kolonel kelakuannya sobo nang kuburan. Kan orang pasti yang nggak ngerti gitu. Dipercaya klinik apa apa ini. Ya akhirnya yang terjadi ya ya saya ngaji, saya apa gitu. Ya saya ikuti syariah. Saya selalu bilang, sempurnanya marifat itu ada di syariat. Artinya, kamu tahu Allah tapi nggak menyempurnakan kehidupanmu dengan hablum minannas, aturan-aturan hukum buat apa? Jangan semuanya sendiri. Wong leluhur kita ini membangun tatanan kehidupan kemaslahatan umat kok. Mendirikan sekolah, mendirikan pondok pesantren, mendirikan tempat pengajian, membangun sebuah sejarah, menurunkan ilmu pengetahuan. Lah itu kan syariat, bukan pertapa, bukan yang tapa di gua, di gunung, bukan. Iya, wong Kangjeng Nabi nikah, Kangjeng Nabi sholat, Kangjeng Nabi puasa, melakukan kehidupan syariat. Kangjeng Nabi bermuamalah dengan yang muslim dan non-muslim, satu keyakinan dan dengan beda keyakinan, baik beliau. Lah kita harus seperti itu. Karena esensinya kalau mau pelajari Islam, dia harus baik dengan semua umat, dengan semua aneka ragam.
Ya, baca buku, baca kitab itu kering Mas. Kalau nggak pernah laku, kering akan penataan hati. Nata hati itu dengan lelaku. Kitab sampai setebal apapun, tapi nggak pernah lelaku, nggak pernah rekoso. Buat apa? Ya rekoso itu artinya gini, ini kita waktunya dibentur-benturkan dengan alam, dengan kehidupan, ya udah kita waktunya digoreng sama alam, sama Allah. Apa itu ya kehidupan manusia yang kita hadapi. Iya, terbalik. Akhiratnya dulu cari, dunia katut, ngintil. Akhiratnya dulu cari menata kehidupan akhirat, artinya menata kehidupan kemaslahatan umat kan untuk akhirat. Tetapi udah gitu ya ada aja dunianya ikut itu. Iya, nah iya. Hal yang utama itu harus ditata hati. Hati dulu yang dibolak. Hati ini kan selalu dibulak-balik Allah lewat para malaikatnya. Makanya ada doanya. Ya muqallibal qulub sabit khalfi aladin. Itu hati yang bahaya itu. Jantungnya kehidupan itu kan di jantung sama hati. Kalau hati bolak-balik, ya repot. Akhirnya apa? Semua kehidupan itu kalau hatinya nggak benar, dimanapun kita akan nggak benar. Mau ada di comberan, mau ada di tempat ini, ya saya nothing tulus. Nothing tulus artinya gini kan, saya ada di Lemdik 7 tahun, ya udah tak lakoni. Apa saya kelaparan? Ya nggak juga. Iya tah? Ya belum tentu juga. Kalau nggak paham belum tentu juga berkah. Jenengan ngapunten ya, saya pernah di logistik, hidup saya lama di logistik dari letda sampai letkol. Kalau kita di logistik tidak berkah, ya salah kedaden juga. Yang terjadi kecelakaan misalkan. Dimanapun jadikanlah itu medan dakwah. Walaupun kita hidup di lemdik, di tempat nggak ada apa-apanya, di logistik itu medan dakwah untuk kemaslahatan umat. Udah dijamin wis tenang. Nggih, laras. Kalau saya bilang sama teman-teman jamaah saya, kamu mau hidup di manapun, kalau kamu bikin enjoy hidup itu untuk kemaslahatan anak istri, umat sekitarnya, kamu akan enak. Jadi makanya ada Sekmil Press itu loh. Sekmil Press itu lah leadingnya Pak Sambo kan, Pak Hersan. Ketemu saya ceritanya, ketemu saya di Seskoal, di Lemdik kan. Terus ketemu saya lagi di sini. Perasaan kamu kemarin di Lemdik, Dek. Oh siap, Mungkin Laksamana. Loh sekarang kok di Lemdik lagi? Langsung dia ngomong gini. Wah nggak beres ini penataan personil ada gitu. Ah enggak juga, Mungkin biarkan saja, Mungkin. Tak gitu kan Pak Hersan itu. Loh emang kenapa, Mungkin? Orang kan orang disangka jadi dosen itu buangan, di Lemdik itu buangan. Terus nggak bisa hidup, nggak bisa makan. Siapa bilang? Aku yang bisa makan. Aku yang bisa golep lah itu. Aku bisa healing kok. Lah apa? Loh, tak bilang saya ya
Ya bisa, enjoy aja. Nggak bisa, nggak boleh kamu lama-lama di Lemdik itu gitu. Ya udah biarin memang gitu loh. Loh, lah iya. Terus ada yang ngomong gini kan kemarin, ya senior-senior dari akademi. Asep itu seskonya pertama, letkol pertama, kolonel pertama, tapi sudah 7 tahun jabatannya grade-nya 12 kolonel. Kok yang nggak sesko, yang nggak apa, yang juniornya sesko. Jabatannya 13, 14 ada. Gitu. Sudah Pak, biarkan saja. Eh, kamu memilih keluarga atau milih apa? Sekarang ya alhamdulillah enjoy, anak tenang, terus apa karya jurnal makin banyak. Tinggal apa lagi? Luar Jawa sudah, kapal sudah, kurang lengkap apa dinas saya? Ya sudah biarin orang mau duluan 13, mau duluan 14 silakan. Mm-mm. Eh, dan lebih berkah. Nah, iya. Eh, coba kalau gitu. Jadi iya, dan saya tidak mau ada target. Kamu kalau nempatkan saya jangan target saya, itu aja itu ya. Mungkin karena bahasa itu sehingga orang tidak suka menempatkan saya. Iya, nggak enak. Misalkan dan Lanal Basah, ya, Banjarmasin, Kota Baru, terus Batam kayak kemarin ya. Ya kan otomatis kan ada feedbacknya lah. Saya nggak mau gitu-gituan. Eh, sekarang kan gini ya, coba sampean bayangkan, saya sesko pertama kan, ya di Liting Pakati AL, ya, 2000. Sama Darwin lah, Darwin duluan, saya kedua. Tapi dijobkan pertama kali ST Kolonel saya, Pak. Terus kemudian nyusul kan, ada yang protes. Nah, ya sudah, enjoy aja. Tapi Darwin kolonelnya di luar kan, saya di dalam angkatan laut. Terus nyusul. Nah, yang saling ting sesko tuh Stephen, saya. Imam Muslim baru kolonel. Imam Muslim baru kolonel. Stephen udah, bahkan sekarang udah, Stephen sekarang udah 13, udah top. Ya sudah biarkan aja, dia udah.
Makanya kemarin Stephen telepon saya, ngapain kamu di sana terus ini? Udah Pak, Bapak kalau mau maju sana maju melesat. Aku tuh dia kan sungkan sama saya. Kamu mau maju maju sana. Saya udah nggak niat untuk maju. Mau nyari apa saya? Saya udah apa ya? Sudahlah wis sana yang mau punya jabatan 13 14 sana. Saya udah enggak. Sekarang kalau mau objektif itu harusnya Angkatan Laut itu personil itu tahu mana PK3 itu dari urutan A sampai Z. Nah, apakah saya punya salah kayak gitu kan? Terus salahku apa? Di mana kayak gitu kan? Saya kolonel duluan, saya sesko duluan, saya letkol duluan. Kamu lihat fotonya. Tapi saya sudah 7 tahun, grade saya 12 kolonel. Tak itu kan lah. Apa saya protes? Enggak, buat apa protes? Gak ada untungnya kok teriak-teriak. Ya sudah, semua orang itu ada garis tangannya. Farid kemarin yang 14, saya telepon ketika Mas Farid bintang saya. Mas, selamat Mas. Mau izin Kang mendahului. Oh iya, enggak masalah. Lah ngapain saya? Nah, terus biar sadar diri pemimpin-pemimpin angkatan laut itu. Mana yang seharusnya menggunakan merit, yang mana enggak. Farid itu seskonya di bawah saya 2 tingkat. Jadi omongan ya? Enggak. Iya. Lah iya. Ah, saya di sini Pak Yudo bolak-balik ke sini, Kasal bolak-balik. Ya kita biarkan aja. Iya, itu yang aku nggak bisa. Itu yang saya nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Hmm. Cakep. Anjir itu. Lebih lebih mudah ketemu Habib Lutfi. Kalau saya itu enggak mungkin dinilai orang belum pantas, Mas. Karena saya kan ngopunten ya, bergaulnya dengan banyak orang semua kalangan jadi wah nggak pantas kalau jadi bintang satu. Saya tuh kayak opo lah wes nggak mikir ya. Stephen juga kemarin telepon. Wah ini enggak. Saya kemarin masuk sidang 4 jam. Ya, mau dikeunhankan.
Dia protes sama Wagub, pejabat-pejabat semuanya di depan Kasal. Oh iya, Asep ini penting diperlukan. Gitu. Terus aku cerita Stephen, kalau penting diperlukan ya kasih jabatan 13 lah. Kata kamu tuh, kamu minta jabatan 13, di sana ngapain? Kamu keluar sana dari air, masuk ke Kemenhan. Ya udah pernah biarin aja, sana awakmu maju ya. Oh gitu, nggak tahu ya. Gitu. Belum tentu, belum tentu anak bintang itu anaknya lulus dengan sempurna. Itu dia. Fantasiru bil ar. Kan kata agama itu fantasiru bil ar wala tafarruku. Bertebaranlah di muka bumi dan berpikirlah. Iya. Iya. Terus, kalau ada si gelam, kata nggak ada apa-apa nih. Ayo, iya, jenengan berkah. Iya, iya contohnya gini lah ya, Nyun Sewu ya, Nyun Sewu. Ketika reuni yang iuran, ya jenengan tahu sendiri kan kayak apa itu, tahu sendiri kan kayak apa. Terus aku aku tanya sama Yusana Hadi Angkatan Udara, itu gimana kasih Tumal nggak dibintangkan? Oh geger Pak sini nanti Pak kalau dibintang. Nah iya, bahkan bahkan di angkatan laut ada suami istri
Sama-sama letkol, nggak milu iuran sejuta pun. Parah. Uh, iya. Terus udah gitu kayak paling bener dewe kan. Ketua, ketua. Oh, saya kemarin kangen ya ke Magelang, langsung Basi Sri Sulis, langsung Mas Budi. Kang, naik yuk ke tidak naik aku. Naik ya. Yuk. Saya kangen ke Tidar, naik Tidar sama Budi. Malamnya makan malam. Ya, ayo Bud, ayo Mas Sri. Udah masalah teknis itu biarin aja anak buah. Cara Mas Sri, ayo. Akang udah nguasai itu Kang ya. Kita naik ke Tidar sama Mas Sri. Naik naik ke Tidar sama Mas Sri. Wah, mana ada coba kalau yang di Akmil ya wajar. Yang di luar Akmil kayak kita-kita mana pernah main ke Magelang naik ke Tidar. Iya. Ngapunten bukan sama Kirang Bara nyumbang 20 juta, 25 juta. Iya, sejuta aja nggak mau kan parah, Pak. Ya, makanya ketika pertama Heeh. Kalau mau kalau mau ini di Magelang lah. Aku takut sekali. Ya, oh, iya. Oke. Ya, Mas. Yuk, lanjut. Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
Yo.